Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi hari ini kita akan melakukan ritual hari Jumat. Ritual hari Jumat ini tanya ke Kapus Datin, dan materinya sepertinya sudah sangat jelas ini yang akan dipertanyakan ke Kapus Datin, karena baru saja kemarin kita mendapatkan PMK terbaru, jadi mungkin itu bisa menjadi materi yang menarik karena demikian hebohnya di grup. Kemarin saya mencoba untuk memecah bagian-bagian besaran perolehan dan seterusnya menurut provinsi, karena kalau menurut kabupaten kayaknya harus ratusan kabupaten, jadi akhirnya kita cuma pecah di provinsi-provinsi dan bisa diakses di website TV Desa News. Itu saya sudah publish di sana, tinggal di-download sesuai kebutuhan, format-format suratnya, kemudian PMK-nya sendiri, kemudian lampirannya berdasarkan provinsi-provinsi. Semoga bisa membantu teman-teman. Tapi kembali lagi, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021, dan insya Allah kita akan melalui besok sudah tahun baru. Selamat tahun baru, semoga kita sudah membuat resolusi 2022 apa yang akan kita capai. Salah satu yang bisa saya sampaikan sama seperti kemarin, bahwa salah satu resolusinya TV Desa adalah memberikan layanan informasi edukasi tentang desa dan perdesaan yang terpercaya. Oleh karenanya kita juga ingin memudahkan teman-teman untuk mendapatkan tayangan-tayangan khusus tentang SDGs Desa. Itu sudah ada channel khusus yang disiapkan, dan mulai minggu depan teman-teman yang biasa mengikuti live di YouTube akan tidak lagi bisa mengikuti di live YouTube channel TV Desa, tapi akan mengikuti di live YouTube channel SDGs Desa. Jadi khusus channel SDGs Desa sudah kita siapkan. Silakan kerabat desa untuk subscribe supaya lebih
mendapatkan notifikasinya, dan insya Allah kita akan tata di sana juga untuk kategori-kategori supaya lebih memudahkan mencari informasi. Jadi playlistnya nanti akan ada khusus SDGs 1, SDGs 2, atau mungkin kebijakan-kebijakan atau apapun itu. Dan sangat mungkin ada ruang-ruang untuk kemudian agenda-agenda di luar sarapan SDGs. Kalau itu sejauh tentang SDGs desa akan ada di channel SDGs desa. Itu yang bisa saya tambahkan, kerabat desa, sebelum kita mengikuti atau mendengar update dari Kapus Datin, dan kemudian kita buka ruang untuk bertanya ke Kapus Datin. Silakan Gus Ivan, selamat pagi, sehat-sehat. Pagi Gus Kocok, kerabat desa sekalian. Nih, kalau di Jawa itu hari terakhir itu hari Rabu. Kalau internasional itu hari terakhir ternyata hari Jumat ini, hari ini. Ada beberapa mungkin Gus. Jadi kemarin beberapa detik setelah diinfokan oleh Kementerian Keuangan, kami sampaikan antara lain ke Gus Koco itu tentang PMK. Jadi saya kira kita belajar dari PMK itu antara lain bahwa ya seperti itu, kalau satu lembaga terus belajar kemudian menerima berbagai tantangan dari pihak lain, bukan sebagai hal-hal yang lain, tapi sebagai tantangan untuk terus maju. Dan kita tahu beberapa hal itu, Gus Koco, misalnya bagaimana lampiran yang sebetulnya sudah dirancang sejak awal ketika dana desa turun itu, supaya di lampirannya itu sudah masuk desa per desa. Jadi memang kalau sampai ke desa per desa itu mestinya jadi lebih fair gitu, lebih jelas bahwa sebetulnya berapa dan bagaimana alokasinya. Jadi dan tidak banyak di otak-atik lagi untuk urusan-urusan yang tidak transparan. Jadi kalau di sini kan sudah jelas dapat sekian itu karena ada tambahan berapa dari alokasi dasar yang hampir mirip ya. Kemudian ditambah dengan alokasi formula, afirmasi, dan kemudian alokasi kinerja. Ya. Jadi terbaca misalnya bahwa alokasi kinerja itu termasuk banyak, bisa dapat 241 juta ya, atau 242 juta, itu tergolong banyak gitu. Dan kenapa alokasi kinerja banyak? Jadi kalau kita hitung-hitungan selama ini hanya mengetahui persentasenya itu dari 1% menjadi 2%, 2% menjadi 3%, seperti itu. Tapi nilai rupiahnya yang kemudian menjadi menarik gitu. Jadi bagaimana alokasi kinerja bisa lebih tinggi dari alokasi formula, ini model-model ekonomi terutama yang berkaitan dengan insentif dan atau reward dan punishment gitu. Jadi kalau rewardnya dibuat banyak, harapannya akan berkaitan dengan itu. Dan kemudian kita tahu alokasi kinerja itu terutama berkaitan dengan PADES yang selalu meningkat setiap tahun. Jadi hitungannya terutama itu, dan kemudian bagian itu yang bagian pendapatan, yang bagian pengeluaran terutama berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi pandangan bahwa sama, hampir semuanya sekarang karena sama-sama punya data nasional. Jadi kami masih ingat tahun lalu bagaimana Kementerian Keuangan berkaitan dengan desa, datang ke Kementerian Desa dari eselon 1 sampai eselon 2, kemudian eselon 3.
kalau istilah Pak Sekjen waktu itu, untuk pertama kalinya didatangi dan kemudian langsung belajar, langsung menarik pengetahuan dan sebagainya, dan sekarang tahun ini sudah dibuktikan dengan cara seperti ini. Ya, jadi kalau sebelumnya selalu disampaikan ya pemerintah atau daerah yang lebih tahu tentang kondisi desanya, makanya selalu hitungannya adalah hitung-hitungan fiskal sampai ke kabupaten gitu. Kemudian satu pemikiran baru itu disampaikan oleh Gus Halim di bulan Desember 2019 bahwa bagaimana kalau cara berpikirnya dibalik dari biasanya pencairan 20%, kemudian 40%, kemudian 40%, bagaimana kalau dibalik? Nah, kemudian langsung ditangkap oleh Bapak Presiden sehingga di 2020 itu langsung beralih menjadi 40, 40, 20. Itu satu perombakan besar. Kemudian ditambahkan lagi bagaimana kalau bisa langsung dari rekening negara ke rekening desa. Karena ini bagian dari rekognisi oleh negara kepada desa dengan implementasi seperti itu. Nah, itu kemudian diejawantahkan bahwa sesuai Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka tetap harus ada di APBD. Tapi kemudian ada istilah bahwa dananya tetap di rekening kas umum negara, tapi dicatatkan. Jadi yang penting ada secara administrasi, ada di APBD. Tapi tidak bisa digunakan oleh daerah, hanya bisa digunakan oleh desa. Jadi ada pengetahuan tentang itu yang kemudian seperti biasa di Bapak Presiden, inovasi-inovasi itu justru dihargai gitu. Dan kemudian jadilah di 2020 seperti itu. Ya. Dengan kalau kita lihat dari sisi pencairan, terutama di satu bulan ya, di 4 bulan pertama atau 3 bulan pertama bahkan sampai Maret itu penyalurannya sangat cepat, jauh lebih cepat. Kemudian dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ditambah lagi bahwa surat kuasa itu bisa dilakukan terutama di bagian-bagian akhir ya, dari 2020 yang kemudian tidak hanya Perbub. Nah, kemudian belajar juga bahwa salah satu yang membuat lama, apalagi dengan adanya pilkada, kemudian sebetulnya sudah diinformasikan apapun itu menggunakan PLT kepala daerah itu boleh, tapi pada hasilnya masih lama. Ya. Maka kemudian bagaimana kalau tanpa Perbub? Nah, itulah yang kemudian terjadi di tahun 2022 nanti ya. Yang sekarang sudah muncul di PMK-nya. Karena Perbub itu untuk membagi dana desa di level kabupaten ke level desa. Biasanya di akhir tahun Kementerian Keuangan akan membuat pelatihan ke seluruh Pemda tentang cara membuat ini, alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, alokasi kinerja untuk masing-masing desa di kabupaten. Tapi kemudian itu ditarik ke pusat, dan kemudian kenapa ditarik ke pusat? Ya karena sudah bisa, karena sudah ada data desanya. Gitu. Jadi dengan cara-cara seperti itu maka Perbub menjadi bisa dihilangkan, gitu. Sehingga lebih cepat administrasi untuk sampai ke desa. Sekarang tinggal surat kuasa dan kemudian akan lebih cepat lagi dengan bagian-bagian yang disebut di tagging, istilah bahasa Inggris yang kemudian di PMK ini dialihkan menjadi ditandai. Ya. Jadi semua saling belajar. Sama bahwa Kementerian Desa ya, ketika
tadi kalau soal keuangan desa, Gus Halim mengusulkan di Desember 2019 dengan hasil-hasil yang kumulatif sampai sekarang. Bagaimana Kementerian Desa menunjukkan waktu yang tahun lalu ke Kementerian Keuangan tentang by name by address, kemudian bagaimana bisa terkumpul seluruh aspek detail sampai desanya. Pada tahun-tahun sebelumnya, masih ingat di zaman Menteri Eko itu juga untuk pertama kalinya ada e-book tentang APBDes, karena 2018 mulai dikompilasi APBDes se-Indonesia dengan beberapa beberapa pengecekan, sempat dicek oleh BPS dan kemudian beberapa koreksi, saling koreksi. BPS-nya mengoreksi survei keuangan pemerintah desa, kemudian Kementerian Desa juga merujuk pada APBDes awal dan akhir tahun, seperti itu. Jadi saling belajar. Kemudian menarik ke pusat dengan cara detail, itu antara lain dilakukan di tahun 2021 itu, di Kementerian Desa misalnya. Pendamping, kalau kita baca berbagai publikasi di bulan-bulan Februari, itu ada publikasi bagaimana daerah mengatakan yang lebih tahu kan daerah gitu. Tapi kalau hitungannya itu atau kalkulasinya kuantitatif, di mana angkanya akan relatif sama di seluruh dunia gitu, maka yang memiliki data kuantitatif itu yang akan lebih mengetahui. Gitu. Jadi makanya tahun 2021 ada satu contoh yang menarik bagaimana seluruh pendamping di desa yang selama ini juga dengan alasan yang sama, maka kemudian dikelola di daerah, kemudian menjadi dikelola langsung di pusat dengan kalkulasi-kalkulasi seperti ini. Jadi ada hitung-hitungan, ada hal yang sebetulnya langsung melihat di dalamnya. Kita lihat saling belajar memang di antara kementerian dan lembaga, seperti PPKM mikro yang berbasis RT, kemudian penyusunan DTKS yang di akhir 2020 sudah ada perubahan metode. Dengan cara kalau sebelumnya Musdes, kemudian saat itu sudah ada rancangan untuk langsung dan sudah ada dipraktekkan untuk langsung mengambil data level RT. Jadi saling belajar inovasi-inovasi di antara kementerian dan lembaga itu seperti itu. Ya. Termasuk saya kira kita semua nanti akan sama-sama mempelajari hal baru bagaimana hubungan antar lembaga, antar warga dan pemerintah desa, apa yang akan berubah sedikit atau banyak berkaitan dengan desa sudah semakin mengetahui kebutuhan warganya satu persatu. Ini bayangkan kalau nasional dana desa sudah mengetahui bagaimana isi dari APBDes desa satu persatu sehingga bisa disusun. Kalau Kemendesa mulai 2018 itu kemudian meyakinkan banyak pihak sehingga dicek, Kementerian Keuangan misalnya mencek, kemudian diskusi di tahun lalu dan kemudian hasilnya tahun ini sangat fair menurut kami sih, bahwa ada alokasi dasar sekian, alokasi formula sekian, afirmasi sekian, sehingga total dari dana untuk tiap desa, dana desa untuk tiap desa sekian. Nah, jadi tidak macam-macam, dan ini ada sedikit perbedaan yang positif karena di sini pemerataan langsung level desa. Jadi tidak lagi misalnya apa bedanya dengan ke kabupaten dan kota, karena kabupaten kota itu nanti penghitungannya berdasarkan DAU, kemudian ada celah fiskal, basis-basisnya seperti itu. Tapi kalau ini kemudian sampai ke level desa. Jadi ini ukuran
ukuran semikro sampai ke level desa untuk keuangan desa. Sementara kalau di desa sendiri, sekarang data mikronya sudah sampai ke level individu, ke level warga desa. Sama sebetulnya dari sisi abstrak ya, konseptualnya, bahwa bisa mengetahui isi dari keluarga, masing-masing keluarga di desa. Bisa mengetahui isi dari kebutuhan pembangunan ya. Tentu saja tidak semua kebutuhan warga, tapi kebutuhan pembangunan warga bisa diketahui. Meskipun kebutuhan pembangunan itu sangat menyeluruh dari aspek kesehatan, pendidikan, kemudian aspek fisik dan sebagainya. Kiranya yang pertama seperti itu. Ini lampiran ini adalah lampiran baru yang membutuhkan waktu. Kalau kita hitung-hitung dengan adanya dana desa, berarti ini tahun ke-7 ya, ketika 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya, mulai muncul seperti ini, dan kemudian akan mulai diterapkan di sewindu Undang-Undang Desa atau juga sekaligus tahun ke-8 dari dana desa. Gitu. Itu yang pertama, Gus Koco, kerabat desa. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan dari desa, terutama dari BUMDes, dan nanti kerabat desa sekalian, para perangkat desa, kepala desa, para pendamping yang BUMDesnya punya unit usaha desa wisata, sudah bisa mendaftarkan secara online di desawisata.kemendesa.go.id. Ini untuk promosinya. Kemudian minggu depan sudah mulai ada technical meeting dengan para fotografer wisata ya, untuk memberikan trik-trik, cara-cara, dan strategi mengambil foto, menuliskan narasi tentang desa wisata. Ya. Kemudian beberapa pihak, baik itu selebritas maupun para pegiat yang akan mulai tahun depan ini menjadi semacam, dalam tanda kutip ya, biasanya disebut duta gitu, dutanya desa, untuk bisa meningkatkan representasi atau apa yang ada di desa ke level yang lebih luas ya, ke level publik yang lebih luas. Karena salah satu hal yang penting di dalam proses perubahan, terutama berkaitan dengan aspek-aspek kebijakan dan pemerintahan, itu memang perlu adanya awareness, perlu adanya hal-hal yang diketahui publik, semakin transparan semakin bagus. Kemudian perlu kesepakatan publik, meskipun kesepakatan itu dalam tanda kutip ya, tidak ada aspek tertulisnya, tidak ada legalnya begitu, tapi kesepakatan sebagai opini dominan di publik tentang hal-hal yang baru. Nah, ini antara lain akan muncul di desa wisata ya. Jadi desa wisata jangan lupa, terutama yang dikelola ya, yang ini adalah wisata di desa yang dikelola BUMDes atau BUMDes bersama, atau dikelola pihak lain tapi bekerja sama dengan BUMDes. Jadi ada aspek BUMDesnya. Jadi ada aspek BUMDesnya, karena memang tujuan utamanya apapun itu pembangunan desa itu adalah untuk terutama kesejahteraan warga atau kesejahteraan publik. Jadi nanti pas login itu juga akan langsung masuk, misalnya untuk masuknya itu akan langsung sesuai dengan loginnya di dalam BUMDes. Jadi di dalam loginnya ini, BUMDes yang sudah mendaftarkan di BUMDes Kemendesa Go.id ya,
semua BUMDes yang sudah mendaftar nama itu akan bisa masuk ke login desa wisata. Ya, jadi memang sudah dikaitkan isinya itu dengan hasil-hasil dari BUMDes. Jadi semua BUMDes kalau kita lihat di sini sekitar 28.000 BUMDes dan sekitar 1.500 BUMDes bersama itu yang punya unit usaha wisata bisa mendaftarkan di sini. Jadi sudah terlink ke bumdes.kemendesa.go.id. Nanti di dalamnya akan muncul verifikasi yang dikirim ke email BUMDes, sama seperti email yang ada di dashboard. Bagaimana kalau ada perubahan dan sebagainya? Yang diubah adalah dashboardnya, dashboard BUMDes ya. Jadi yang diubah adalah yang ada di web bumdes.kemendesa.go.id ini. Karena basisnya mengambil dari sini. Sama seperti kalau para pendamping melihat Monef dana desa, kenapa desa saya muncul atau tidak di situ dengan adanya relokasi dan sebagainya. Yang diubah bukan Monef DD-nya, tapi yang diubah adalah daily report pendamping desa. Jadi kita mengetahui di sini nanti per 6 bulan 30 desa wisata yang dikelola BUMDes atau kerjasama BUMDes, per 6 bulan 30 desa wisata itu akan mendapatkan hadiahnya di atas 1M untuk per 6 bulan. Jadi 500 per 6 bulan, 1M lebih selama 1 tahun, 2 kali untuk ngecek itu. Kemudian tiap bulan itu para nominator mendapatkan kritik dan saran dari fotografer dan pembuat narator wisata yang itu akan berguna untuk menambahkan, memperbaiki berbagai foto-foto wisata. Dan hasilnya yang dilihat, yang menang itu adalah yang like-nya atau yang diklik tanda love, tanda cinta yang lebih banyak. Jadi memang karena ini promosi, yang penting banyak yang melihat, banyak yang menyukai, seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi di samping tentu saja tadi ada promosi yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan dilakukan oleh para influencer, yaitu selebritas maupun para pegiat desa. Jadi intinya bahwa dimulai tapak pertama dari promosi, kemudian berikutnya adalah memastikan desa wisata di Indonesia, terutama yang dikelola ya BUMDes dan BUMDes bersama ini yang berkembang lebih pesat. Kita mengambil peluang di tahun-tahun awal ketika pandemi COVID-19 ini sudah mulai diatasi. Jadi kita mengambil peluang itu, makanya harus segera dilakukan. Itu saja sih. Harus segera dilakukan karena seperti biasa hanya yang siap nanti yang akan muncul ya, yang akan muncul di permukaan. Kiranya seperti itu, Gus Koco, update-nya. Kecuali nanti para pendamping di minggu depan gitu. Gitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih informasi-informasi update-nya. Ini urusan lomba foto ini jadi bikin ngiri ini. Kenapa tidak lomba BUMDes bidang pertanian atau peternakan terpadu, tapi kok BUMDes wisata gitu. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana kementerian juga mendorong peternakan terpadu dan seterusnya, ya itu bisa menjadi bagian yang dilombakan secara proses atau secara pengelolaan dan seterusnya. Oke, tapi by the way memang menjadi lebih gampang membuat lomba untuk foto, lomba video daripada lomba untuk mengembangkan bisnis. Oke, terima kasih Gus Ivan. Kita berikan kesempatan untuk kerabat desa langsung memberikan present, memberikan pertanyaan dan
mohon videonya diaktifin untuk yang akan menyampaikan pertanyaan. Mas Rudi Hartono, videonya silakan. Posisi kameranya boleh di landscape, di posisi rebah. Kita biasakan ada standar dari kita. Pak Sabana dulu, silakan. Mas Rudi Hartono, kameranya tolong direbahkan. Jadi bukan posisi berdiri. Silakan, Mas Sabana dulu. Habis ini Mas Rudi Hartono. Terima kasih Pak De. Selamat pagi Pak Kapus. Selamat pagi sahabat Indonesia. Kado akhir tahun ini Pak Kapus. Jadi di hari kemarin PMK 190 meluncur dan langsung ada yang tersenyum, ada yang juga berkerenyut keningnya gitu ya melihat PMK ini. Tapi menariknya karena ada beberapa ketentuan norma yang sebelumnya diatur di Perpres 104 itu ditunggu-tunggu. Nah, kami ingin langsung gini, jadi kita paham bahwa PMK ini merupakan turunan atau penjelasan lebih jauh dari Perpres ya. Tapi ada beberapa pasal yang menurut kami secara mutatis mutandis ini memang melekat, dia tidak bisa keluar dari Perpres. Tapi ada pasal misalnya yang perlu penegasan supaya tidak bias pemahaman lah. Kalau penafsiran kan kita tidak boleh menafsirkan, tapi pemahaman mungkin ya. Misalnya di pasal 17 ayat 7 itu Pak Kapus misalnya. Karena ini kan ada kaitannya nanti dengan pasal 19 di penyaluran BLT dana desa, di pasal 52 ayat 2 terkait dengan sanksi misalnya, ataupun realokasi yang di PMK 190 ini muncul tentu berangkat dari peristiwa yang terjadi pada tahun ini ketika terjadi kebijakan secara nasional. Nah, mungkin Pak Kapus bisa bisa membantu memberikan pencerahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang yang multitafsir, bukan multitafsir, atau yang memberikan pemahaman yang berbeda mungkin Pak Kapus. Itu yang pertama. Yang kedua, di pasal itu juga terkait kriteria ini kan dikembalikan kepada Kementerian Desa di pasal 36 itu Pak Kapus. Sementara PMK 190 mengatur ada 6 kriteria untuk penyaluran penetapan KPM BLT dana desa, tapi diserahkan kepada Kementerian Desa di pasal 36. Tapi di Permendes 7-nya sendiri Kemendes menghormati kedaulatan desa, kriterianya dibahas bersama dan disepakati di musyawarah desa. Nah, kira-kira ini pencerahan juga Pak Kapus, apakah nanti tidak menimbulkan kegaduhan baru, artinya kedaulatan yang diakui oleh Kementerian Desa, oleh Undang-Undang Desa dan diberikan oleh Kementerian Desa kepada desa, justru akan memicu hal-hal baru. Mungkin itu dua hal Pak Dir. Terima kasih Pak Kapus. Jadi yang pasal 17 dan sebagainya itu yang bagian mana ini? Gus. Pasal 17 ayat 7 ini bicara penyaluran dana desa Pak Kapus. Pasal 17 ayat 7. Iya, ini maksudnya kaitannya dengan 60% yang dana desa nanti diterima oleh desa paling tinggi, setinggi-tingginya 60% itu, Pak Kapus. Iya. Bentar, saya pasal 17 ya, ayat 7. Ya. Iya, jadi yang pertama tadi Gus, ini karena sambil mencari bahannya jadi nggak sempat mencatat pertanyaannya. Kalau ini yang pasal 17 ayat 7 ini. Ya, dalam hal kebutuhan dana desa untuk BLT lebih kecil dari dana desa yang ditetapkan dalam Perpres ya. Dana desa disalurkan paling tinggi 60% dari pagudana desa setiap desa ya. Sementara untuk yang BLT-nya di pasal lain disebutkan kalau sampai di bawah 40% ya, itu bisa menggunakan peraturan kepala desa
atau SK Kepala Desa bahwa ada pernyataan memang di bawah 40% gitu ya. Tapi yang disampaikan di sini memang yang namanya menguatkan dari peraturan presiden yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya seperti ini ya. Makanya yang paling tepat saat ini adalah memang melihat basisnya seperti yang kita lihat ya, terutama di miskinekstrim.kemendesa.go.id. Jadi kalau menurut kami gitu Gus. Jadi sama-sama main data saja. Jadi di miskinekstrim.kemendesa.go.id di situ sebetulnya berapa yang tergolong sebagai warga miskin. Ya saat ini memang hari ini juga masih ada migrasi gitu. Tapi dicek atau kita saling sharing di antara perangkat desa, di antara kepala desa, di antara pendamping desa yang sudah bisa mencek berapa jumlah warga desa miskin ekstrim di wilayahnya, miskin dan miskin ekstrim misalnya, tambahannya tambah miskin, itu dibandingkan dengan data BLT DD di 2021 ini, plus yang sudah mendapatkan berbagai bantuan sosial dari yang lain. Gitu ya. Kita tahu bahwa ternyata bantuan sosial, terutama untuk golongan miskin, ya, secara nasional itu ketika dicek dengan data SDG desa itu masih ada banyak itu, lebih dari 30%. Jadi kalau menurut kami sih dipastikan dulu saja seperti biasa, dicek dulu, dan kalau memang ada masalah yang real nanti ya di lapangan nanti akan muncul demikian. Jadi jangan terlalu terpaku kepada BLT dana desa yang sekarang kemudian khawatir nanti malah dipotong lebih banyak begitu. Tapi cek dulu datanya, jangan-jangan memang ada warga miskin dan miskin ekstrim yang terlewat. Menurut kami sih gitu dulu Gus, sebelum kemudian akan menggunakan pasal dan ayat ini, karena memang Gus Halim sudah menyampaikan di beberapa kesempatan itu bahwa sulit untuk mengalihkan atau mengotak-atik karena di bagian belakang itu sudah ada komponen atau formula dari bagaimana dana desa itu disalurkan ke tiap desa. Kalau kemudian tiba-tiba teralihkan itu akan mengurangi atau akan mengubah komponen-komponen pengalihan itu. Kemudian jadi kalau ini kita tunda sejenak melihat hasilnya, Gus. Kalau memang benar di atas di bawah 40%, yang saya sebetulnya pribadi dengan melihat SDGs desa serta yang ada sampai saat ini, serta bagaimana urusan garis kemiskinan itu selalu, kalau ngelihat kondisinya ya, data-data di BPS itu rata-rata pendapatan per kapita warga desa yang sekarang 970.000 misalnya. Kalau dikalikan 4 saja sudah hampir 4 juta per keluarga di desa. Itu tergolong tinggi juga gitu, tergolong tinggi untuk desa. Jadi saya menduga itu memang sebetulnya warga yang berhak mendapatkan BLT ketika dihitung dengan garis kemiskinan, bukan dihitung dengan aset ya, itu akan jauh lebih tinggi. Makanya kita nanti cek lebih jauh gitu. Kemudian tadi yang mungkin masuknya yang halaman 42 ya, sekitar itu ya, yang soal kriteria. Pasal 33 kalau nggak salah Pak Kapus. Pasal ya. Ini terlalu sering dibahas sehingga langsung hafal pasalnya. Ini ya,
Jadi keluarga miskin dan tidak mampu, ya, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menaun atau kronis, kemudian penerima CPS yang berhenti, artinya ini yang tidak menerima jaring pengaman sosial, kemudian terdampak pandemi, kemudian ini saya kira tambahannya rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Kira-kira apakah yang seperti ini akan ada perubahan berarti di BLT? Ini menurut dan kemudian disebut sesuai dengan Kementerian Desa. Kalau kita cek, apakah tidak itu justru sambil menegaskan penghargaan di dalam yang sudah dilakukan oleh desa selama ini, kan memang caranya seperti itu gitu, bukan dengan cara-cara yang lain, tapi kita coba lihat misalnya yang pertama kali dan kemudian itu dipakai terus-menerus tentang kriteria, tentang kriteria penerima BLT dana desa itu sebetulnya ada di peraturan Menteri Desa nomor 6 ya tahun 2020 Gus. Jadi Permen Desa nomor 6 tahun 2020. Bentar saya. BLT di jadi di BLT persyaratannya siapa yang berhak menerima untuk BLT dana desa itu ini Permen Desa nomor 6 tahun 2020, karena memang itu munculnya revisi dari Permen Desa 11 tahun 2019 itu memang dalam rangka BLT. Jadi dilihat di sini sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin. Keluarga miskin waktu itu di bulan itu, bulan April 2020 itu sudah ada yang dilakukan pemerintah adalah bansosnya itu PKH, kemudian BPNT, ya makanya disebut di sini keluarga miskin non ini, artinya yang tidak menerima PKH BPNT dan dia kehilangan mata pencaharian, ya. Belum terdata di dalam, maksudnya di situ adalah terutama DTKS, ya. Mempunyai keluarga yang rentan sakit menaun. Apakah yang seperti itu tidak relatif sama dengan yang ada di dalam PMK 190 gitu. Kemudian kalau kita lihat kolom yang disebarkan oleh Gus Halim waktu itu yang melalui Pak Taufik Majid, ya, melalui surat Pak Taufik Majid tentang kriteria BLT dana desa yang sekarang juga masih berlaku, kemudian dicatatkan oleh para tenaga pendamping profesional di monefdd.kemendesa.go.id. Di sini kan juga terlihat belum terdata, alasannya macam-macam lah di sini. Belum terdata, kemudian yang lain karena dia masuk di TKS belum dapat GPS, kemudian beberapa hal yang lain. Nah, di situ keluarga miskin tidak mampu berdomisili di desa, tidak punya NIK, seperti itu. Nah, ini semuanya kemudian direpresentasikan di dalam peraturan PMK 190. Kemudian yang bagian terakhir itu yang apa namanya? Yang disebut mengenai bagaimana warga yang sudah tinggal sendiri di
di rumah, ya, kemudian dia mendapatkan hal ini, ya, itu sama atau ya serupa ya dengan yang disampaikan oleh Gus Halim beberapa acara yang bagian kiri, kategori warga miskin ekstrim yang nomor 1, warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Ini kalimat-kalimat pilihan Gus Halim sendiri yang di situ dicirikan warga miskin ekstrim yang sekaligus memiliki ciri lansia, kemudian tinggal sendirian, seperti itu. Jadi memang apa istilahnya itu, memang maaf ini di saya jadi nggak muncul kursornya ini. Jadi di dalam kategori itu sudah disebut seperti bagaimana tinggal sendiri, kemudian lansia seperti tadi, yang kalau kita cek akhirnya kembali di dalam PMK ini, itu penegasan tidak mampu berdomisili di desa bersangkutan, diprioritaskan keluarga miskin termasuk kategori miskin ekstrim. Bagaimana mengetahui kategori miskin ekstrim? Gunakan miskinekstrim.kemendesa.go.id. Di situ akan terbagi 3, tidak miskin, miskin, dan miskin ekstrim. Kehilangan mata pencarian tadi ada di Permendes 6/2020. Mempunyai anggota rentan sakit menaun dan kronis, ini kita perlu ingat ya. Kata-kata sakit menaun dan kronis ini diksinya Gus Halim ini. Karena memang waktu itu sempat banyak yang bertanya. Ya. Udah ngisi. Ya. Kemudian penerima jaring pengaman sosial yang terhenti, yang di dalam Monep DD tadi disebut dapat misalnya tadi dapat DTKS tapi belum mendapatkan bantuan, masuk DTKS belum mendapatkan bantuan misalnya, itu yang diabstraksikan menjadi penerima JPS yang terhenti, ya. Kemudian terdampak pandemi yang tadi juga ada misalnya menjadi kehilangan mata pencaharian, terus tambahannya dari berbagai hal yang disampaikan Gus Halim mengenai rumah tangga yang tunggal dan lanjut usia yang tadi kami sebutkan contohnya. Jadi dalam hal kemiripan dengan yang diharapkan ya tentang siapa yang menjadi penerima BLT dana desa, khusus BLT ya, itu sebetulnya sudah sangat mirip itu Gus, meskipun tanpa konsultasi yang sifatnya tatap muka begitu, tapi saling seperti biasa, saling melihat regulasi yang muncul lebih dulu, sehingga regulasi yang muncul kemudian itu menyesuaikan dari regulasi sebelumnya. Ya. Kiranya seperti itu, Gus. Kemudian tadi disebutkan memang di pasal berapa itu, yang bahwa penggunaan dana desa 32 sampai 35 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Ini sudah ada sejak PP 60 2014 yang kemudian ada revisi pertama ketika Kementerian Desa lahir, kemudian disesuaikan di situ bahwa prioritas penggunaan dana desa yang menjadi pedoman adalah Permen Desa tiap tahun itu. Apakah ada yang belum terjawab, Gus? Yang ini terakhir Pak Kapes, yang pasal 52 itu terkait dengan realokasi. Ini kayaknya menjawab top up BLT dana desa mungkin, Gus. Ya, pasal 52 ya. Diborong kayaknya ini. Ya, sekalian biar beres karena minggu depan sudah mulai persoalan APBDes ini.
di pasal 52-nya ini, sebentar, ini agak ya, oke. Tidak menganggarkan BLT, selisih yang seharusnya dianggarkan karena tadi ya 60% itu. Ya. Kemudian tidak disalurkan, ya ini sudah biasa seperti tahun-tahun yang sebelumnya juga ada rancangan seperti itu. Kemudian Bupati melakukan penghitungan besaran selisih, kemudian dari situ Menteri Keuangan melakukan realokasi dana desa antar desa ya, dalam wilayah kabupaten. Nah ini menurut Gusam akan terjadi apa tidak? Kalau menurut perkiraan kami ini tidak akan terjadi karena memang realokasi ini kemungkinan ini kan persoalannya kalau di dalam akuntansi sekali ini sudah direalokasikan ada bisa jadi tahun depan dianggap tidak butuh lagi gitu. Sehingga nanti itu bisa dijadikan salah satu argumen bahwa memang ini kalau di sini desa ya, kalau di tempat kami itu berarti ini unit kerja yang tidak butuh lagi sehingga dialihkan ke tempat lain tahun depan berarti bisa dikurangi untuk seperti itu. Ini kan bagian dari proses itu. Dan jangan lupa bahwa bagaimanapun memang ini basisnya Kementerian Keuangan Negara. Jadi memang kemudian pemerintah daerah itu yang punya kuasa untuk untuk pengalihan atau realokasi dana desa seperti ini. Jadi inti utamanya itu memang seperti biasa efisiensi penggunaan dana, gitu. Efisiensi penggunaan dana. Dan hitung-hitungannya itu, kalkulasinya itu adalah apakah dana desa itu bisa digunakan dengan lebih efisien. Dan itu tidak terjadi ya kalau tidak ada data. Tapi karena sekarang datanya sudah bisa dikelola karena menggunakan online begitu, maka yang perlu diperhatikan, kalau menurut kami, Gus ya, yang tadi bahwa sesuai data miskinekstrim.kemendesa.go.id, dari sisi faktual kemungkinan ya itu tidak akan butuh realokasi karena pasti akan terpakai itu kalau memang untuk kemiskinan ekstrim itu. Yang kedua, yang justru perlu hati-hati itu adalah kalau laporannya terlambat, itu saja sih. Jadi kalau laporannya terlambat itu kemudian dianggap bahwa tidak butuh gitu, karena belum terlapor. Ini seperti yang terjadi pada beberapa hari ini. Ya. Misalnya per hari ini kalau kita lihat tadi laporan tentang berapa warga ya, miskin yang mendapatkan BLT ya, itu jumlahnya berapa. Itu kalau dilihat per hari ini misalnya itu sudah turun drastis dari bulan Januari kalau kita lihat dibandingkan dengan Januari. Jadi di Januari kalau menurut Kementerian Keuangan itu dana yang tersalur 5,6 juta. Menurut para pendamping desa di lapangan realnya tersalurnya adalah 5,3 juta. Jadi masih ada 300.000 penerima BLT yang sudah tersalurkan tapi belum mungkin ini dua hal. Mungkin tidak disalurkan di desa, berarti ada masalah akuntansi di situ, atau pendamping tidak melaporkan. Ya. Jadi jangan lupa selalu kalau ada berbagai selisih atau kesalahan-kesalahan itu yang akan terkena dampaknya adalah desa itu. Dan desa dalam hal ini adalah warga desa yang paling miskin. Kalau kita lihat di bulan Desember
itu yang tersalurkan per hari ini itu 3,2 juta, ya, 3,2 juta. Tentu saja nanti kita bisa cek daftar verifikasi siapa saja mentor yang tidak mengokekan atau menyilang ya. Nah, kalau kita lihat 3,2 dari 5,3 ke 3,2 itu berarti ada sekitar 2 juta lebih KPM yang tadinya mendapat kemudian tidak mendapat. Makanya di dalam PMK 190 itu kemudian dipastikan bahwa yang sudah ditetapkan di Januari tidak boleh lebih rendah untuk bulan-bulan berikutnya. Karena ini sudah 2 tahun kejadian seperti ini. Jadi di bulan dari Permen Desa 6 2020 itu di bulan April itu 8 juta. Di bulan Desember 5 juta. Sehingga di tahun 2021 itu Gus Halim memperkirakan bahwa KPM BLT sudah turun menjadi 5 juta. Ini terulang lagi dari 5 juta di bulan Desember 3,2 juta. Ini dengan cara-cara seperti ini di 2022 itu memang ada kemungkinan tinggal 3,2 juta. Jika hanya mengacu pada BLT. Jadi bisa saja misalnya mengatakan ini sudah tidak miskin lagi gitu ya. Tapi data nasional menunjukkan jumlah warga miskin yang turun itu kalau di desa itu hanya sekitar ratusan ribu gitu. Tidak sampai jutaan gitu. Jadi makanya beberapa hal-hal yang tidak konsisten itu kalau sekarang mulai akan terbaca di edisi desa itu yang akan dipakai sebagai patokan gitu. Kira-kira seperti itu Gus. Jadi memang ada kondisi-kondisi data lapangan yang kemudian direfleksi gitu dan kemudian hasil refleksinya itu tercantum pada regulasi-regulasi yang baru gitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut kami sih kemungkinannya agak sulit terjadi, tapi nanti kalaupun tidak direlokasi memperbanyak warga miskin itu akan terbaca juga loh secara nasional ya. Akan terbaca secara nasional karena meskipun sekarang masih dalam proses karena SID itu kemarin khusus tentang kemiskinan itu adalah datanya kalau sudah ditarik oleh desa. Ya. Tapi untuk ke depan Gus Halim sudah meminta supaya bukan data yang ditarik oleh desa, tapi di situ adalah data yang diambil dari warga miskin secara keseluruhan. Ini angka warga miskin ekstrim ini adalah warga miskin ekstrim yang datanya ditarik oleh desa. Karena semula konsepnya itu adalah bahwa ada data desa, kemudian pihak luar mengkonsolidasi data, mengecek data, kemudian desa mensubmit. Jadi kalau kerabat desa sudah pernah masuk ke miskin ekstrim.kemendesa.go.id itu di situ ada submit, artinya desa setuju datanya itu. Nah, itulah yang kemudian masuk ke sini. Tapi Gus Halim sudah meminta, sudah nggak usah gitu, langsung saja dari data edisi desa langsung terbaca berapa yang miskin ekstrim, berapa jumlah keluarga, ya, berapa warganya seperti itu. Jadi sudah terbaca seperti ini sudah bisa terbaca sampai ke misalnya provinsi ya. Tapi jangan lupa disclaimer-nya bahwa saat ini masih yang terdownload. Tapi minggu depan sudah semua hasil pendataan SDG desa. Jadi misalnya di satu provinsi, satu kabupaten, satu kecamatan, sampai satu desa, ya, itu datanya sudah dalam bentuk seperti itu. Ini mohon maaf ini karena sambil digunakan beberapa gadget seperti itu. Jadi sudah bisa muncul ke publik bagaimana jumlah datanya. Jadi
Makanya sudah semuanya sudah dikalkulasi, sudah bisa terbaca, dan kami sudah mencek kemungkinannya itu aturan-aturan yang memang harus disusun karena itu untuk menyiapkan risiko, tapi secara faktual, secara sosiologi sepertinya akan terbaca bahwa akan lancar-lancar saja sih. Jumlahnya juga akan mencapai hal-hal seperti itu. Secara keseluruhan kalau kita lihat itu kemungkinannya ini berapa sih warga miskin ekstrim dan miskin yang ada di desa secara nasional ya. Kalau kita baca di hasilnya, itu memang seperti biasa, khusus tentang kemiskinan sejak tahun 98 itu sudah muncul pemahaman bahwa ketika dicek satu persatu di lapangan itu ternyata jauh lebih tinggi. Kalau di sini coba kalau kita baca, meskipun ini terutama desa-desa yang lambat mengisi ya, justru yang cepat malah datanya belum termigrasi itu. Ini pencapaiannya saja 40. Berarti untuk terutama desa-desa di wilayah timur dan sebagainya ya sekitar hampir 60% kan. Karena capaiannya untuk menuju 0% itu baru 40,83, berarti realnya kan 100 min 40,83 gitu. Jadi bisa masing-masing dari apa namanya tadi misalnya Aceh ya. Aceh bisa terbayang desa-desa di Aceh ini bahkan bisa sampai hampir 70% kalau menggunakan miskinekstrim.kemendesa.go.id. Bisa dicek di misalnya kemarin yang sudah mencoba Kang Iman berarti sessionnya habis ini. Kang Iman kemarin mencek berarti Jawa Tengah, kemudian Banyumas ya Kang Iman ya. Ini sudah punya bayangan mestinya. Di sini capaiannya 57, berarti kemiskinannya sendiri sudah 40% lebih rata-rata di kabupaten. Kemudian tinggal dicek saja kalau ini sudah termigrasi, ini coba kita lihat. Nah, di Kecamatan Wangon kemungkinan miskinnya juga sekitar segitu. Jadi sampai ke desanya, jadi coba cek di SDGs desa, dashboard sdgs.kemendesa.go.id itu yang diolah langsung secara keseluruhan ya. Itu yang kemudian nanti akan ditransfer, permintaan Gus Halim ditransfer ke miskin ekstrim supaya muncul by name by address-nya itu ya. Kemudian ini belum mengisi. Coba kita lihat kalau yang sudah termigrasi. Nah, misalnya Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, ini kebayang di desa ini yang miskin itu mencapai sekitar 47% warganya. Dengan hitungan garis kemiskinan ekstrim, bukan hitungan aset ya, tapi hitungan garis kemiskinan ekstrim yang sudah kita diskusikan berkali-kali, itu jumlahnya 47% itu dari warganya. Jadi apakah BLT-nya saat ini 47% dari warganya? Kan mestinya tidak ya. Bisa kita cek itu sekarang semua bisa dicek di angkanya ya, bisa dicek angkanya di Wangon tadi desanya kumulasi KPM-nya ya itu terbaca seperti ini gitu. Dan nanti dilihat saja apakah itu sudah mencakup sekitar 40% dari keluarga yang ada di desa itu. Jadi perlu kita sama-sama melihat, jangan sampai ada yang mengatakan jangan sampai si pemilik data
tidak mengetahui datanya, tapi nanti akan dilihat oleh pihak lain gitu, karena semuanya sekarang sudah bisa dikalkulasi gitu, sudah bisa dihitung beneran. Jadi kita tidak mengira-ngira lagi kira-kira berapa gitu, tapi coba dilihat di situ. Kalau ingin memperkirakan berapa jumlah orang miskinnya, ya itu akan kelihatan di misalnya tadi dashboard SDGs gitu. Kalau sebentar lagi keluar rekomendasi, di situ bahkan sudah keluar berapa jumlahnya gitu ya. Jumlah keluarga miskinnya dan jumlah warga miskinnya. Di miskinekstrim.kemendesa.go.id keluar by name by address-nya. Jadi tidak main kira-kira kuartir ini, kuartir itu, tapi cek per wilayah kita. Itu usul kami, Gus Sam, Gus Koco, kerabat desa. Mohon maaf ini, ternyata sudah jam 7 lebih. Ya, mohon maaf. Ini Gus Iwan masih ada waktu atau udah cukup sampai di sini? Ya, mohon maaf ini meskipun hari terakhir kerja, ternyata bukan hari terakhir WA ini Gus. Jadi masih ada WA masuk untuk segera ke sana. Oke, kerabat desa, mohon maaf ini ruang untuk bertanya jadi sangat terbatas. Mas Rudi, mohon maaf, tadi udah resign pertama, tapi karena memang ya, mohon maaf, salah satu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman yang mengikuti acara sarapan SDGs di ruang studio Zoom, siapa yang kita berikan kesempatan itu adalah mereka yang resign dan kemudian open video dan posisi kamera, kembali lagi posisi kamera karena memang ini ada agenda untuk kepentingan penayangan, maka kita selalu mengingatkan posisi kamera dalam posisi landscape karena memang ini akan mempengaruhi dari tayangan, jadi tampilnya estetikanya nggak dapat. Terima kasih kerabat desa, dan kita akan berjumpa pekan depan hari Senin. Kita akan kembali lagi di sarapan SDGs Desa melalui channel YouTube live-nya di di SDGs Desa. Kembali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel SDGs Desa, karena untuk mengikuti siaran sarapan SDGs Desa mulai 2022 hanya melalui channel SDGs Desa, tidak lagi di channel TV Desa. Channel TV Desa akan live melalui satelit, tidak di channel YouTube-nya, tapi langsung ke satelit. Dan hari ini sudah kita udah trial naik di satelit, dan tanggal 1 efektif kita sudah bisa diakses melalui satelit AsiaSat 9 dalam jaringan Google Sky. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.